Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Desia Dinda Putri. Saya berasal dari jurusan Administrasi Niaga dengan program studi Bisnis Digital. Jadi, saya itu berasal dari kelas 2A Bisnis Digital dengan NIM 241141018. Nah, oke, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda yaitu cara atau agregat planning menunjukkan masalah penjadwalan menggunakan solver. Baiklah, mari kita lanjutkan dan jelaskan masalah yang kita miliki. Kita telah meramalkan ini permintaan di sini untuk 6 bulan ke depan. Dan kita tahu bahwa kita memiliki 120 jam waktu reguler untuk yang pertama. Di sini. Untuk 4 bulan, dan di bulan ke-5 sama ke-6 kita memiliki waktu reguler yaitu 130. Lalu kita akan menentukan salah satu masalahnya di sini. Tapi kita memiliki waktu lembur yang tersedia untuk masing-masing minggu ini. Kita memiliki 10 jam tersedia. Jadi maksudku, setiap bulan kita mempunyai 10 jam tersedia pada bulan 1 dan bulan 2 dan 10 jam pendukung untuk setiap bulannya sampai bulan ke-6. Kita juga bisa melakukan subkontak. Jumlah sub waktu reguler adalah $50 1 jam. Lembur akan menjadi $75 per jam. Dan subkontak akan menjadi $80 per jam. Dan adapun dalam inventaris rata-rata yang kami bertahan selama bulan itu akan menjadi $4 per unit sejauh kendala. Kita tidak bisa mensubkontrakkan lebih dari 10 jam per bulan. Kita akan mulai dengan 0, beginning inventory, dan tidak memiliki apapun back order. Dengan kata lain, tidak akan ada pesanan tertunda karena kita tidak akan memiliki kemunduran atau biaya. Kita tidak akan memiliki biaya pemesanan kembali karena kita tidak akan mengizinkan jika aku tidak perlu menaikkan biaya untuk order. Oke, di sini. Ayo kita mulai. Jadi aku menaruh solusinya di sini. Oke. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu akan memindahkan forecast demand ke sini. Cukup dengan sama dengan dan kita klik ini. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita hanya menyeretnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada regular time, yaitu kita juga mengkopinya seperti ini. Enter. Dan kita menyeretnya. Dah. Dalam lembur kita belum tahu. Jadi tempat kita akan jadi Excel itu akan mencari tahu. Nah, tapi sekarang saya hanya menaruh 5 di sini. 5. Aku akan menaruh 5. Di sini juga 5.
Nah, jadi nanti kita akan membuat Excel menebak apa yang harus kita lakukan melalui solver nantinya ya. Oke. Sekarang untuk auto output dikurang forecast, kita di sini akan menggunakan auto zoom. Udah. Selanjutnya itu dikurang dengan 130. Oke, there. Oke, di beginning inventory itu kan ini 0. Oke. Nah, di ending inventory jadi kita akan masukkan begini. Habis itu di ya. Nah, jadi kan nih. Jadi kan beginning kita tuh 0. Nah, jadi kita saya ulangi. Nah, jadi kan beginning kita tuh 0 unit gitu saat itu kan. Habis itu kita membuat 130. Dan kemudian kita mengirim 130 ke pelanggan koperasi kita. Nah, ini kan permintaan kita ya. Oke. Selanjutnya itu adalah rata-rata. Jadi rata-rata kita akan sama dengan rata-rata persediaan available inventory. Nah, oke. Jadi kita akan rumusnya average. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini sama dengan ending. Oke, di sini sama dengan my ending. Dah, right. Oke, pada bagian backlog yaitu rumusnya sama dengan if. Kita ambil yang ending. Nah, besar sama dengan 0 negatif ending. Nah, seperti itu ya hasilnya. Oke, sebaiknya kita tambah dulu ya total di sini. Total. Jadi sebentar, saya ambil dulu. Nah, untuk total kita pakai zoom saja, auto zoom. Oke, taruh aja ke bawah ya. Udah. Untuk yang ini enggak.
kita hapus. Dah. Oke, selanjutnya regular time. Untuk regular time itu kita ambil yang cost per menit dikali dengan ini. Bentar. Selanjutnya overtime. Oke, kita ambil ini. Selanjutnya di F4 dulu. Selanjutnya dikali dengan ini. Oke, bentar. Nah, yang subkontak juga seperti itu, sama dengan ini 4 dikali bentar. Oke, yang inventory ambil yang ini. Jangan lupa F4 dikali dengan average. Enter. Di sini ada minnya ya guys, karena ini untuk backlog, karena kita tidak memiliki pesanan tertunda, jadi saya akan buatnya 0 ya. Oke. Untuk total biaya kita samakan dengan yang ini. Kita pakai auto sum. Bentar. Untuk menceknya kita akan buat juga auto sumnya di sini. Sum. Bentar. Oke. Overtime kita kan 75 dan subkontrak itu 80. Nah, jadi kita memerlukan di sini overtime itu yaitu 10. Dan itu akan menghemat uang kita. Jadi kita bisa menelus dan menalarnya seperti itu. But sometimes you may miss a solution if you do it that way, so it's kind of fun to have Excel figure it out. So I'm going to go here into data. Dan subkontaknya jadi 0.
Nah, karena itulah akan menghemat uang kita. Jadi kita bisa menelusuri dan menalarnya. Tapi terkadang Anda mungkin melewatkan solusi jika melakukannya dengan cara itu. Jadi cukup menyenangkan jika Excel yang menentukannya. Jadi saya akan pergi ke data. Dan di sini ada solver. Jika Anda tidak memiliki solver di sini, Anda dapat mencari di Google cara agar solver muncul di Excel. Jika solver sudah terpasang, Anda hanya perlu mengaktifkannya. Tapi ada banyak mengaktifkan solver di Excel. Nah, jadi cukup cari di Google dan saya akan memberitahu Anda caranya. Ada banyak orang yang menunjukkan cara melakukannya. Jadi, mari kita mulai. Anda mungkin memiliki solver di sini. Jadi ini adalah total biaya kita. Kita ingin meminimalkannya. Kita akan mengubah berapa banyak unit yang akan saya kerjakan. Baik. Jadi saya akan mengubah semua ini dan mencoba untuk mendapatkan biaya minimum, dan kita memiliki beberapa batasan. Pertama-tama, kita tahu bahwa kita tidak boleh memiliki backlog. Sekarang saya tidak bisa menggunakan ini. Saya tidak bisa mengatakan ini harus 0 karena jika saya mengatakan ini karena solver tidak menyukai pernyataan if. Tetapi saya bisa mengatakan alih-alih mengatakan ini,